Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Rizpani dari Winnerstocks Indonesia. Hari ini gimana nih tradingnya nih? Hari ini ya menarik. Sesi 2 menarik. Dan sesi awal-awal sempat menarik, tapi habis itu boring banget sampai menjelang berakhir sesi 2 ya. Nggak menjelang berakhir lah, sekitar jam 3-an gitu udah keren kok ya. Sebelum ya sekitar segitu udah naik, udah lumayan kenceng. Sayangnya nggak sampai arah ya, cuan nggak sampai arah, brand juga naiknya serba nanggung, tapi ya it's okay lah ya. Dan kelihatan banget kalau hati-hati sekali. Oke, sebenarnya market kita juga nggak terlalu gimana banget, karena saya juga nggak terlalu sampai fokus sampai gimana banget. Karena itu, seperti saya bilang tadi, kita kemarin ya di market review kalau ini menjelang besok ya, menjelang hari terakhir ya trading. Jadi habis itu masuk musim kampanye, minggu tenang, coblosan pemilu dan masa quick count ya, masa tunggu, wah, dan ya mendebarkan. Tapi tadi saya diskusi dengan analis, ada possibility kalau mungkin siapapun itu presidennya, kita sudah nggak terlalu kaget, kayak market sudah disiapkan. Contoh, kita ngomong worst case scenario ya, anggap let's say paslon 2 nggak satu putaran, jadi 2 putaran. Nah, ada kemungkinan ya salah satu pasti ada yang gugur di antara paslon 1 dan paslon 3. Ini kalau banyak media survei mengatakan paslon 3 itu yang paling kecil ya, dan paslon 1 yang surprisingly ya jumlah pemilihnya meningkat. Jadi ada potensi pengalihan suara dari paslon 3. Nah, ini kan media udah ulas. Jadi sampai seumpamanya paslon amit-amit kalau paslon 1 yang menang, nah market sudah bisa terima. Walaupun ya mungkin akan ada gejolak, tapi ya udah pricing lah ya. Jadi maksudnya udah nanti, tapi hati-hati ya, bisa jadi market bisa turun dulu sehingga ya jadi price in jadinya. Kita nggak mau itu terjadi, kita maunya market naik. Sementara itu menuju itu market bisa naik dulu ya. Contoh apa yang terjadi di IHSG hari ini. Hari ini rebound. Dan tapi transaksi kecil, nggak terlalu besar, dan kalau kita lihat pakai indikator kita yang baru, HP High Pulse ya, itu kelihatan kalau sebenarnya transaksi volume dan volatilitas spike-nya, indikatornya itu nggak banyak, jadi nggak keluar. Artinya apa? Itu sepi transaksi. Jadi ya kita jangan expect terlalu banyak lah ya. Dan ini market memang sedang lagi berhati-hati. Kalaupun ada market yang jalan besar, transaksi besar dan sebagainya, kayaknya hanya grup PP doang, Pak PP doang nih yang masih rame. Dan ya hati-hati aja karena pemeriksaan belum berhenti. Dan kenapa saya sangat-sangat sibuk belakangan ini, karena kita lagi diutak-utik ya, dan saya harus banyak menyiapkan laporan dan sebagainya. Jadi hati-hati aja ya. Jangan lantas kita kalap, kita agresif. Jangan, hati-hati aja. Oke, dan ya kita mungkin lebih baik cepat balas market review. Nah, ini dia komposit kita. Hari ini ya bagus ya, rebound. Dan sebenarnya kalau dari beberapa waktu yang lalu, High Pulse sudah nggak keluarin sinyal. Artinya apa? Artinya transaksi udah mulai sepi ya. Gampang banget ya kelihatan ya. Ini High Pulse ini berguna banget. Banyak yang bilang kepake waktu untuk trading di time frame yang lebih pendek gitu ya. Kayak tadi ada sedih laporin masuk cuan di 7.500-an kalau nggak salah. Karena lihat di time frame 5 menit dan 15 menit, high pulse-nya keluar sinyalnya. Ya, kongres lah ya.
Hari ini transaksi cuma 7,5 triliun dan asing masih net buy di 719,7 miliar. Good ya, bagus, semoga masih lanjut. Dan goal saya terhadap IHSG, dia harus bisa naik di atas 7277. Kalau dia bisa breakout ini, mungkin sebelum jatuh koreksi lagi dia all time high dulu. Oke, itu komposnya kita. Bagaimana dengan sektoralnya? IDX Basic, jebol support lagi ya, kacau nih. Consumer Cyclicals, ketahan support dan ada rebound. Ini menarik ya, apalagi high pulse juga bagus. Terus sektor energi, nah ini kelihatan ya, belum ada tanda-tanda menarik. Finance, sektor finance, ya hari ini sempat menguat drastis, cuma penutupan koreksi. Tapi good newsnya adalah sebenarnya ini adalah salah satu sinyal reversal juga. Ya besok harapan saya masih oke, masih lanjut. Healthcare pun sama ya. Menarik tapi sayang transaksinya kecil. Jadi kalau dia bisa naik di atas ini sih cakep. Ya kalau bisa breakout ini sih oke, good. Sektor industri ini juga sama ya. Kalau dia bisa boom naik ke atas ini, nice. Infrastruktur belum kemana-mana ya, masih di bawah. Tapi brand hari ini bagus ya, moga-moga ini bisa cakep nih. Terus habis itu consumer non cyclical, mantap nih ya, moga-moga besok bisa lanjut. Properti, bagus-bagus semua nih sinyalnya nih. Ya kalau kayak gini kita optimis lah ya. Nah, kecuali ini kurang oke. Dan satu lagi transportasi, ini juga kurang oke. Ya, tapi lihat finance, basic, consumer cyclicals, terus tadi ada beberapa emiten harusnya masih lanjut, masih oke besok. Ya, kita masuk ke segmen berikutnya, itu ulasan. Rekomendasi kita hari ini ada apa aja yang jalan. Ada ADMR sempat bagus kuat tapi dia swing, tapi nggak apa-apa, ini kelihatan volume dan high expoolnya masih bagus ya. Ada ini juga harusnya masih oke ya, masih lanjut. Terus habis itu ada BNG ya. BNG ya slow banget ya, slow, skip aja. Cuan, nah rekomendasikan BNG sama Cuan kemarin. Cuannya udah nggak usah ngomong lah ya, potensi naik lagi cukup besar, cukup terbuka lebar. Terus habis itu ada Akra, nice, besok harusnya bisa lanjut. Trading buy jika dia bisa naik di atas 1645 ya, target dia break all time high lagi, selisih 50 poin aja kok. Habis Akra ada BBCA. Nah, BBCA ini spekulatif buy ya. Pokoknya kalau BBCA merah itu beli, dan nggak salah ya hari ini ya. Merah dan silakan beli. Tambah beli jika dia kena di 9410 ini ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi buat besok apa aja nih tanggal 7 Februari 2024. Pertama, ITMG. Ya, memang ya, sektor energi lagi kurang oke dan sebagainya, tapi ITMG ini menarik nih, secara chart menarik untuk dicermati. Silakan kalau besok bisa naik di atas 26675 atur strateginya. Habis itu ada Excel Axiata juga bagus, kalau besok bisa naik di atas high hari ini 2370 bagus. Oke ya. Dan rumor merger antara Friend dan Excel Axiata itu ya termasuk, menurut saya termasuk real ya. Jadi
itu ada sesuatu, tapi cuma beritanya belum sampai, ya tunggu aja, tunggu tanggal mainnya. Terus habis itu ada CTRA juga properti rebound dari Skyline. Ini nurut banget, saham ini nurut banget terhadap Skyline ya. Bagus. Habis itu ada Saratoga juga rebound dari support. Selain Saratoga ada Astra International, ini juga bagus, menarik karena rebound dari support dan ada di bawah sekali, harganya termasuk relatif murah. Value stock lah istilahnya. Nah, ini Astra International dan Saratoga ini menarik untuk dilirik. Last but not least, saya tambahin adalah S Hardware. S Hardware cakep ya, kena selendang dan dia mantul naik di atas selendang. Harapan saya dia bisa naik di atas 855, bisa breakout. Oke. Ya, itu aja market review, ulasan serta rekomendasi untuk perdagangan tanggal 7 Februari 2024. Sampai sini dulu. Selamat beristirahat. Happy cuan and God bless you all.